Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanah Jayani dari Prodi Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkantoran Rombel A dengan NIM 2307010012. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pendidikan dan perubahan sosial serta tantangan di Indonesia. Yaitu yang pertama ada pengertian dari perubahan sosial secara umum dapat diartikan bahwa suatu proses pergeseran atau perubahan tataan dan struktur di dalam masyarakat yang meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosial. Lalu ada pengertian dari pendidikan sendiri, yaitu adalah suatu proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman mengenai objek tertentu dan spesifik. Pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya perubahan sosial, dan pendidikan juga merupakan salah satu sarana utama untuk mensukseskan pembangunan nasional. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah membawa pengaruh terhadap bidang pendidikan dalam proses pembelajaran. Penggunaan TIK dalam proses pembelajaran sudah bukan hal asing lagi dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Adanya internet memungkinkan kita untuk belajar kapan dan di mana saja dengan lingkup yang sangat luas. Lalu ada tantangan perubahan sosial. Yang pertama ada urbanisasi dan modernisasi, yaitu perubahan struktur kekeluargaan. Urbanisasi dapat menyebabkan perubahan dalam struktur keluargaan dan pola hidup dengan lebih banyak keluarga yang terpisah secara geografis. Lalu ada pengaruh media sosial, yang meningkatkan pengguna media sosial mempengaruhi cara orang berkomunikasi dan berinteraksi. Lalu yang kedua ada perubahan nilai dan norma. Globalisasi terbukanya akses terhadap informasi global dapat mempengaruhi nilai-nilai lokal dan tradisional. Lalu diverifikasi budaya, di interaksi antar budaya ini dapat membawa perubahan dalam pola perilaku dan nilai-nilai masyarakat. Lalu yang terakhir ada perubahan ekonomi. Peningkatan ekonomi, perkembangan ekonomi dapat menciptakan kesenjangan sosial dan membawa perubahan dalam kebijakan pendidikan. Lalu yang kedua ada tantangan perubahan pendidikan, yaitu yang pertama adalah kurikulum dan metode pembelajaran. Reformasi kurikulum, upaya untuk memodernisasikan kurikulum agar lebih relevan dengan tuntutan zaman dan kebutuhan pasar kerja. Lalu pengembangan metode pembelajaran dapat meningkatkan penggunaan teknologi dalam pendidikan dan menekankan pada metode pembelajaran yang inovatif. Lalu yang kedua adalah akses pendidikan. Peningkatan akses dapat menjadi tantangan untuk memastikan akses pendidikan yang merata di seluruh negeri termasuk daerah terpencil. Lalu yang kedua ada kesenjangan pendidikan, perbedaan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Lalu yang ketiga ada teknologi dalam pendidikan. E-learning dan pembelajaran jarak jauh dapat meningkatkan penggunaan teknologi dalam pendidikan terutama selama pandemi COVID-19 pada tahun sebelumnya, membawa tantangan terkait akses dan keasipan teknologi. Lalu pelatihan guru, tantangan dalam memastikan guru memiliki keterampilan dan penggunaan yang cukup untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Lalu ada tantangan bersama, yaitu yang pertama kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan pendidikan, masih ada kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antar kelompok masyarakat. Lalu kesenjangan ekonomi, ada kesetaraan ekonomi dapat mempengaruhi akses pendidikan dan kesempatan. Lalu infrastruktur pendidikan, kurangnya sarana dan prasarana, beberapa daerah mungkin masih menghadapi tantangan dalam hal fasilitas pendidikan yang belum memadai. Lalu kualitas guru dan pengelolaan pendidikan yang masih rendah. Perlu adanya pelatihan guru, upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kualifikasi dan keterampilan guru. Manajemen pendidikan dapat tantangan dalam pengolahan sistem pendidikan untuk memastikan efisien dan efektivitasnya. Lalu adaptasi terhadap perubahan sosial, yaitu ada persaingan global dapat mempengaruhi pendidikan, perlu lebih mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi persaingan global dan tuntutan pasar kerja internasional. Lalu yang terakhir adalah pandemi dan krisis kesehatan yang terjadi pada tahun sebelumnya, yaitu dampak COVID-19 yang mempengaruhi pandemi terhadap pendidikan termasuk pembelajaran jarak jauh dan kesenjangan akses. Untuk mengatasi tantangan ini perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta. Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menyediakan akses merata, dan mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi masa depan yang dinamis dan
dinamis sangat penting. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.